Terima kasih kepada Ibu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi yang telah memaparkan dua hal terkait pertama kebijakan penempatan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara yang pada prinsipnya blueprintnya sudah disusun sejak periode kabinet sebelumnya, tapi tentu semua menunggu arahan dari Bapak Presiden termasuk keputusan Presiden terkait dengan hal tersebut. Dan yang kedua, beliau memaparkan tentang digitalisasi pemerintahan desa. Secara lebih teknis tentu kami nanti berharap Kepala BKN bisa memberikan paparannya, karena terkait dengan poin yang kedua, banyak masukan dari para anggota Komisi 2 DPR RI berdasarkan aspirasi dari pemerintah desa di berbagai tempat di Indonesia. Pak Kepala BKN, mereka kerap kali kesulitan untuk menggunakan berbagai layanan aplikasi yang diperuntukkan untuk pemerintahan desa, yang niatnya tentu untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan modernisasi pemerintahan, tetapi kemudian di lapangan ada berbagai kendala. Karena itu saya juga mengapresiasi Pak Kepala BKN, seluruh Kakanrek hari ini hadir melalui Zoom untuk bisa bersama-sama kita mengikuti rapat kerja pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Saudara Kepala BKN, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pimpinan Komisi 2, Bapak Ketua dan Wakil Ketua yang kami hormati, Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri, beserta seluruh jajaran, Pak Sestama, Pak Deputi OIKN, Bapak Ibu, seluruh anggota Komisi 2 yang kami hormati. Pertama-tama kami mengaturkan selamat Idul Fitri disertai permohonan maaf lahir dan batin dari kami seluruh jajaran Badan Kepegawaian Negara di Cililitan sampai dengan rekan-rekan yang ada di regional. Saya hadir bersama Pak Waka, Ibu Sestama, dan Bapak-bapak para deputi semuanya. Pada kesempatan ini perlu kami laporkan, Pak Ketua, Ibu Bapak semuanya, dalam rangka pemindahan ASN ke IKN, posisi BKN berada di hilir. Jadi semua kebijakan dari pemerintah nanti yang paling hilir adalah di BKN untuk melakukan penataan administrasi kepegawaiannya. Jadi sampai dengan saat ini dari instansi belum ada yang menyampaikan data kepegawaiannya untuk diverifikasi dan divalidasi dalam rangka penempatan. Nah, untuk memudahkan sistem kerjanya, dari BKN sudah menyiapkan fitur yang dimasukkan dalam apps-nya BKN yang kita sebut dengan ASN Digital, bagaimana agar para ASN yang akan pindah itu nanti dimudahkan mengisi ke dalam platform yang sudah disiapkan. Dari ASN mana, kemudian mengisi, sampai kemudian penempatan di blok-bloknya yang dikoordinasikan bersama Pak Sestama dulu. Ya, coba di slide berikutnya. Ini kita siapkan fiturnya dari ASN mana, kemudian ditempatkan di sana, sampai kemudian nanti akan dapat blok di rusun atau di tower yang mana, itu sudah kita siapkan sambil nanti menunggu Pak Ketua dari rencana kapan akan dilaksanakan. Secara sistem sudah kami siapkan. Dan kemudian untuk digitalisasi di desa, nanti kami bisa membuatkan fitur baru untuk seluruh perangkat desa yang akan menggunakan sistem di BKN. Tentu nanti kita berikan pelatihannya agar bisa menggunakan aplikasi dengan menggunakan pola yang ada di ASN Digital. Itu ringkas yang perlu kami laporkan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih Saudara Kepala BKN Republik Indonesia yang telah memberikan paparannya. Terakhir dari Otorita IKN, saya minta memberikan paparan mulai dari kondisi existing yang ada sekarang, dan kemudian anggaran yang sudah kita berikan kira-kira dalam 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan bagaimana kondisinya, bagaimana perkantoran yang dibuat itu kira-kira kalau dikonversi dengan kementerian lembaga jumlahnya cukupnya berapa,
hunian yang disediakan kalau dikonversi baik yang mereka berkeluarga maupun mereka yang masih belum berkeluarga, jumlah ASN-nya berapa, sehingga kemudian kita bisa mengukur kebijakan dalam 1, 2, 3, 4 tahun ke depan itu seperti apa. Karena di luar APBN yang kita hajatkan untuk membangun infrastruktur baik perkantoran maupun pemukiman dan kawasan IKN, saya kira rapat pada hari ini juga penting untuk memberikan sinyal kepada pihak-pihak swasta untuk ikut serta membesarkan dan memberikan investasi di otorita IKN. Kalau memang otorita IKN tidak sanggup untuk menampung seluruh aparatur sipil negara di pemukiman yang dibiayai oleh APBN, sampaikan apa adanya agar kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira bagaimana intervensi pihak swasta dan atau negara dengan memberikan misalnya pembiayaan yang murah kepada ASN untuk mereka bisa tinggal di tempat itu. Saya kira beberapa hal itu pembuka dari saya, silakan kepada pihak otorita IKN untuk memberikan paparan.